Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Berita yang kurang menyenangkan. Mason Mount lagi-lagi cedera. Tentu saja menghadapi Liverpool dia tidak akan tersedia. Bahkan yang dikabarkan oleh The Athletic, Manchester United ini akan kehilangan Mason Mount 4-5 pekan karena ada cedera hamstring. Dari artikel yang ditulis oleh Mark Critley, Manchester United atau gelandang tengah Manchester United Mason Mount ini akan absen 4-5 pekan karena cedera hamstring. Pemain 25 tahun ini digantikan di babak atau di pergantian babak pertama ke babak kedua ketika Manchester United kalah menghadapi Brighton karena ada pencegahan dari cedera. Dan sekarang klub mengkonfirmasi kalau Mason Mount tidak akan tersedia di hari Ahad ketika menghadapi Liverpool di Old Trafford, dan dia tidak akan tersedia paling tidak sampai setelah international break di bulan September. Mason Mount di Instagram mengatakan kalau saya telah memeriksa ini dan sepertinya saya akan tidak bisa tersedia di beberapa pertandingan. Dan selama pre-season saya ini sebenarnya bekerja keras untuk mendapatkan kebugaran saya kembali. Dan saya merasa saya ini memiliki energi baru yang tajam dan juga siap. Saya ingin kalian, artinya fans mendengar dari saya langsung bagaimana frustrasinya saya. Dan saya berharap kalian juga seperti itu. Saya akan melakukan segalanya untuk bisa kembali ke situasi yang terbaik dan membantu tim. Mount gabung dari Manchester United senilai 55 juta pounds dari Chelsea di bulan Juli 2023, tapi hanya memiliki 20 penampilan musim lalu karena cedera. Mount ini juga sempat cedera 4 bulan setelah mengalami cedera di bulan November. Dan tentu saja dia keluar dari skuad Euro 2024. Sebenarnya penampilan dari Mason Mount ditulis di artikel ini sangat memukau di penampilan pembuka Manchester United menang menghadapi Fulham di Old Trafford, dan juga sangat memiliki peran penting di Amex Stadium sebelum digantikan di babak pertama, artinya di istirahat babak pertama ke babak kedua. Absennya ini merupakan kekhawatiran untuk Erik ten Hag yang telah memiliki 4 pemain senior cedera: Luke Shaw, Rasmus Højlund, Leny Yoro, Tyrell Malacia, dan juga Victor Lindelof. Mason Mount cedera lagi, hamstring, ini cedera otot. Kalau gue baca dari informasi yang lain dari The Athletic bahwa di masa liburan Mason Mount ini sempat melakukan latihan mandiri di Portugal selama 10 hari dalam situasi untuk mengembalikan kondisinya dan bahkan dikabarkan dia memiliki progres ketika dia kembali ke Carrington, dan juga dia diikut sertakan dengan menit bermain yang cukup tinggi di pre-season. Tapi lagi-lagi dia harus cedera. Di artikel ini juga ditulis bagaimana di Carrington Mason Mount ini dilihat sebagai salah satu pemain Erik ten Hag yang memiliki adaptasi paling baik di dalam pressing, pengaturan pressing, energi dan juga keinginannya untuk mengejar lawannya ini dilihat sangat proaktif ketika Manchester United ini tanpa possession, artinya ketika tim lawan yang sedang memegang bola. Dan seperti yang gue katakan, ini memang faktor yang terlihat jelas di 2 pertandingan awal Manchester United menghadapi Fulham dan juga menghadapi Brighton. Bagaimana ketika Manchester United ini out of possession, Mason Mount ini luar biasa energi dan juga daya pressingnya di sepertiga akhir pertahanan lawan. Dan dengan sistem 4-2-4, gue nilai dan gue bilang juga di video sebelumnya bahwa ini seperti sesuai dengan gaya main dari Mason Mount. Banyak fans yang berpendapat bahwa Mason Mount tidak tampil bagus di 2 pertandingan awal. Mungkin karena ketika Manchester United memegang bola, Mason Mount tidak terlalu banyak terlibat. Tapi bagaimana tanpa bola, ketika tanpa possession, Mason Mount luar biasa. Dan bukan cuma gue aja yang bilang banyak jurnalis, banyak data yang mengatakan hal seperti itu. Nah, sekarang
Pastinya ketika ada informasi ini banyak yang langsung menyalahkan tim medis dari Manchester United ataupun juga staf kepelatihan dengan latihan yang terlalu berat dan lain-lain. Gue tidak sepakat ya. Pertama, kalau seandainya memang latihan terlalu berat, ya tentu saja ada maksud dari latihan tersebut, dan ini kan masih asumsi latihan seperti apa yang disebut latihan terlalu berat. Bahwasanya memang sistem permainan dari Manchester United saat ini membutuhkan pergerakan yang sangat banyak ya, pergerakan yang sangat cair, yaitu tuntutannya. Lalu terkait dengan staf medis, bisa ya bisa tidak. Gua melihat justru screening awal sebenarnya ketika Mason Mount ini akan dihadirkan di Old Trafford di Manchester United. Screening awalnya seperti apa, pemeriksaannya seperti apa, karena ini merupakan faktor kunci sih ketika akan mendatangkan pemain. Bagaimana dia ini dicek secara kebugaran, bagaimana mungkin dalam musim pertamanya dia absen sangat banyak ya, bahkan tadi disebutkan di artikel yang gua bahas ini dia hanya tampil 20 kali, pemain yang didatangkan dengan angka yang cukup tinggi 55 juta pounds, dan musim ini praktis dia baru bermain 1,5 pertandingan lalu akan absen selama 4-5 pekan ke depan. Dan menurut gue ini merupakan sebenarnya situasi yang penting. Mason Mount sendiri kan tidak ikut di kegiatan bersama dengan tim nasional, artinya di Euro, turnamen major ya, turnamen besar di musim panas. Dan gua harapkan sih sebenarnya dia akan memiliki kesiapan fisik yang lebih bagus lagi ya, karena dia tidak ada pertandingan, katakanlah seperti itu. Mungkin berbeda dengan pemain-pemain lain seperti Bruno Fernandes ya kan, seperti ya pemain-pemain lain yang memperkuat negaranya masing-masing. Tapi kan Mason Mount tidak seperti itu. Dan ternyata dia kembali harus cedera, dan ini menurut gua mungkin memang harus hati-hati sih dengan Mason Mount ini, terutama dalam pemulihan kebugarannya. Nampaknya tidak bisa secara tergesa-gesa ya ditampilkan Mason Mount, walaupun dia memiliki peran dan dia sudah tunjukkan di 2 pertandingan awal. Di artikel tadi sudah dibahas, gue juga memiliki pendapat yang kurang lebih sama. Tinggal sekarang bagaimana fokus dari tim kebugaran Manchester United ya, dokter tim juga mengembalikan nih Mason Mount secepatnya. Lalu juga ya kedepannya nampaknya memang dalam mengisi formasi, Mason Mount ini tidak bisa diandalkan dengan jumlah pertandingan yang tinggi. Gaya permainan dari Mason Mount sendiri menurut gue tidak perlu dirubah ya, karena memang dia karakternya seperti itu, which is buat gue itu positif ya. Tapi bagaimana ada pemain lain yang juga harus bisa mengisi. Kemarin ketika menghadapi Brighton, pemain tersebut adalah Joshua Zirkzee. Gue melihat Joshua Zirkzee lebih punya daya serang yang bagus, tapi daya pressnya tidak seketat Mason Mount. Dan ini merupakan salah satu PR menurut gue untuk bisa mencari siapa nih pemain di squad saat ini yang paling tidak bisa mendekati daya pressing dari seorang Mason Mount. Tapi ya ini bukan kabar yang menyenangkan tentu saja ya. Gue berharap sebenarnya cukup tinggi di Mason Mount, paling tidak musim ini memiliki ketersediaan yang juga lebih tinggi ya. Karena gue melihat memang Mason Mount ini secara teknis dia bagus, hanya saja secara fisik ini merupakan tantangan besar bagi tim medis dan juga tim kepelatihan Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.